Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gemma Srimulyani. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya untuk memenuhi tugas saya di mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis dengan berjudul Strategi Pemasaran untuk Meningkatkan Stik Daeng di Kota Jakarta Barat. Dan di sini ada profil usahanya. Pada awalnya, warung stik daeng didirikan oleh seorang lelaki yang pekerja keras bernama Sofyan. Sofyan tersebut dimulai tahun 2021, tapi dia hanya membuka usahanya melalui aplikasi online seperti GrabFood, ShopeeFood, dan juga GoFood. Lalu dia merintis usahanya perlahan, walaupun dia termasuk orang yang cukup dibilang mampu, tetapi dia melakukannya dengan modal sendiri dengan cara menabung dari hasil pendapatan per bulan yang dia dapat melalui orderan via online tersebut, dan membuka usaha offline-nya di Jalan Baru samping Depo Aqua. Dan selanjutnya di sini ada model awal usaha. Model yang dikeluarkan oleh Stik Daeng merupakan model perorangan. Jenis model perseorangan atau model internal adalah model yang berasal dari individu. Model awal yang dikeluarkan oleh Stik Daeng adalah sekitar 10 juta. Model ini sudah termasuk seluruh biaya usaha Stik Daeng. Di sini ada kendala usaha. Yang pertama, pesaing yang menjual produk dengan harga yang tidak terlalu mahal. Yang kedua, munculnya produk baru dengan kualitas dan kreasi yang lebih baik. Yang ketiga, harga bahan baku yang tidak menentu dan cenderung naik, berarti fluktualisasi pada harganya. Dan yang keempat, ada modal yang terbatas. Dan di sini juga ada cara promosinya. Adapun upaya promosi yang akan dilakukan oleh Stik Daeng yaitu secara online maupun offline. Strategi online yang dilakukan yaitu promosi secara gencar pada media sosial seperti Instagram dan juga TikTok. Sedangkan upaya promosi offline yang dilakukan adalah pembuatan spanduk dan maupun banner yang dapat menandakan bahwa terdapat Stik Daeng di Jalan Baru, Jembatan Gantung, samping Depo Aqua. Dan sini juga ada untuk media sosial Instagram maupun TikToknya. Jadi silahkan di follow. Lalu di sini ada hitungan penjualan. Hitungan harga jual daging sapi bervariasi dari harga kurang lebih 100.000 per kilogram, dan hitungan harga jual daging ayam bervariasi dari harga kurang lebih 50.000 per kilogram. Dan rata-rata satu hari menghabiskan kurang lebih 5 kilogram daging sapi dan kurang lebih 4 kilogram daging ayam. Di sini ada sumber daya manusianya. Stik Daeng memiliki seorang karyawan berjumlah 3 diantaranya. Yang pertama ada Rara sebagai kasir yang bertanggung jawab sebagai kasir. Yang kedua, melaporkan pendapatan setiap hari ke pemilik toko. Yang kedua, ada Sultan sebagai koki atau di kitchen. Tugas dan tanggung jawabnya itu yang pertama memasak sesuai pesanan, yang kedua mempersiapkan peralatan masak, yang ketiga bertanggung jawab atas bahan makanan yang tidak kondisi baik. Dan yang ketiga ada Anti sebagai pelayan. Tugas dan tanggung jawab itu yang pertama, mengantarkan hidangan ke pengunjung setelah makanan siap. Yang kedua, membersihkan dan mengatur ulang meja setelah pengunjungnya pergi. Di sini ada bahan baku. Bahan baku utamanya adalah daging sapi dan daging ayam. Dan untuk bahan pelengkapnya ada wortel, kentang, jagung, buncis. Dan untuk bumbu penyedap diantaranya ada kecap asin, kecap Inggris, bawang putih, garam, lada, bawang bombay, dan juga yang lain-lainnya. Dan di sini ada daftar menu. Produk yang disediakan oleh Stik Daeng memiliki banyak pilihan menu yang menarik. Berikut adalah daftar menu yang ada di Stik Daeng. Lalu ada beberapa menu yang menjadi bestseller produk di Stik Daeng seperti chicken double, sirloin double, combo stick, dan juga beef stick. Dan di sini ada daftar menunya ya. Jadi silakan dicek aja, dan harga benar-benar murah banget. Dan di sini ada gambar menu bestseller. Berikut ada beberapa daftar menu yang menjadi bestseller di Stik Daeng. Di sini ada chicken double, ada juga combo stick, terus ada juga yang beef, ada banyak banget. Ada banyak macamnya. Dan di sini ada metode SMART. Ini sangat penting dalam berbisnis. Dan yang pertama nih, metode spesifik. Memastikan bahwa bisnis yang akan dijalankan memiliki potensi yang baik dan dapat bertahan dalam jangka panjang, karena cita rasa Stik Daeng yang memadukan bumbu-bumbu Nusantara bisa disesuaikan dengan preferensi konsumen Jakarta Barat yang beragam, baik yang menyukai pedas, manis, maupun gurih. Dan untuk potensi pasar yang besar karena dapat dibeli oleh semua kalangan karena harganya yang fleksibel. Yang kedua ada metode terukur.
alat yang sangat berguna dalam berbisnis karena dengan menerapkan prinsip ini, Anda dapat membuat studi kelayakan yang lebih komprehensif, akurat, dan juga relevan. Yang ketiga ada metode dapat dicapai. Dengan penetapan target yang dapat dicapai, bisnis dapat lebih fokus, efisien, dan meningkatkan peluang keberhasilan karena meningkatkan penjualan porsi steak daeng sebesar 20% dari 3 bulan ke depan. Yang keempat di sini ada metode relevan. Dengan menetapkan target yang relevan, bisnis dapat lebih fokus pada upaya yang akan membawa hasil yang signifikan dan keberlanjutan karena meningkatkan pangsa pasar di wilayah Jakarta Barat sebesar 3% dalam 1 tahun. Yang kelima ada metode time bound, yaitu diukur dengan waktu. Dengan menetapkan tenggat waktu yang jelas, bisnis dapat lebih terorganisir, efisien, dan meningkatkan peluang keberhasilan karena meningkatkan penjualan porsi combo steak sebesar 20% dalam 3 bulan ke depan. Dan sekian dari presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.